Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Sriani Windyarti SKM NK selaku dosen pembimbing mata kuliah akuntansi biaya rumah sakit serta teman sejawat kelas yang saya banggakan. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun topik yang akan kami bahas pada diskusi kali ini yaitu analisis manajemen piutang pendapatan jasa layanan pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Suetomo. Baik, selanjutnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami yaitu Andi Ulfa Haspita, Ita Ashari, Putri Anastasia, Riksa Dipa Wulandari, dan Windasari atau saya sendiri. Adapun susunan pemateri kelompok kami yaitu pemateri pertama akan dibawakan oleh Putri Anastasia. Selanjutnya pendahuluan. Rumah sakit pemerintah merupakan unit kerja dari instansi pemerintah yang memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat umum. Dalam upaya mewujudkan pelayanan kesehatan yang optimal dan bermutu, peranan rumah sakit menjadi sangat penting. Akuntansi rumah sakit yang merupakan salah satu kegiatan dari manajemen keuangan adalah salah satu sasaran yang harus diperbaiki agar dapat memberikan data dan informasi yang akan mendukung para manajer rumah sakit dalam pengambilan keputusan maupun pengamatan serta pengendalian kegiatan rumah sakit. Salah satu yang ditangani akuntansi adalah piutang. Piutang merupakan salah satu sumber pendapatan dan dapat meningkatkan penghasilan rumah sakit. Namun, ketika jumlah piutang tak tertagih, jumlahnya tinggi, maka akan menghambat operasional rumah sakit. Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Suetomo merupakan rumah sakit yang berstatus BLUT, sehingga pendapatannya dapat langsung digunakan untuk membiayai operasionalnya. Dengan adanya kebijakan pembayaran layanan secara kredit, maka ada kemungkinan piutang tak tertagih. Dan adanya perbedaan tarif oleh pihak BPJS menyebabkan kerugian bagi rumah sakit. Sedangkan rumah sakit harus selalu menjalankan operasionalnya secara profesional. Beberapa kendala dalam melakukan penagihan piutang adalah debitur telah meninggal dunia, debitur telah berganti alamat yang tercatat di surat pernyataan hutang atau SPH merupakan tempat tinggal sementara atau alamat di KTP dan domisili tidak sama. Debitur termasuk dalam masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR, sehingga pembayaran piutang oleh debitur tersebut agak sulit. Selain itu, penagihan piutang atau klaim kepada BPJS seringkali mengalami keterlambatan dikarenakan rumah sakit harus melengkapi semua dokumen-dokumen klaim dan perjalanan proses verifikasi klaim atas pelayanan yang sudah diberikan. Baik, saya selaku pemateri kedua akan melanjutkan materinya yaitu kendala lainnya adalah adanya perbedaan tarif antara rumah sakit dan tarif BPJS sehingga jumlah klaim berdasarkan tarif rumah sakit biasa berbeda dengan jumlah klaim berdasarkan BPJS. Untuk menentukan tarif klaim, pihak BPJS menggunakan Dasar Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2014 tentang standar tarif pelayanan kesehatan dalam penyelenggaraan program jaminan kesehatan menyatakan bahwa sistem pembayaran program JKN atau BPJS di rumah sakit adalah menggunakan tarif Indonesia Cash Based Group. Maksud dari Cash Based Group adalah cara pembayaran perawatan pasien berdasarkan diagnosis atau kasus-kasus yang relatif sama. Dalam sistem INA CBG, pihak rumah sakit dan BPJS telah memiliki kesepakatan di awal mengenai besaran tarif pada setiap diagnosis penyakit dan ketentuan pemberian obat, serta tindakan yang harus dilakukan. Dengan metode ini,
beban BPJS menjadi dapat diprediksi, namun dapat menjadi bumerang jika biaya yang dikeluarkan rumah sakit berbeda dengan perhitungan klaim BPJS, sehingga kebijakan manajemen juga telah mengatur bahwa jika terjadi selisih tarif, maka selisih tersebut menjadi kerugian atau keuntungan bagi rumah sakit. Untuk meminimalisir besarnya jumlah piutang dan perbedaan tarif, klaim perlu diterapkan pengendalian intern yang baik, pengawasan pada jumlah tagihan pada saat pasien sedang dirawat, dan menyarankan pembayaran berkala adalah salah satu cara dalam meminimalisir besarnya piutang. Perbedaan tarif klaim pembayaran BPJS terjadi karena pembayaran BPJS melalui sistem INA-CBG bukan berdasarkan tarif rumah sakit. Oleh karena itu, Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Sutomo perlu memiliki pengendalian intern dalam melakukan pengawasan dan prosedur pemberian piutang dan pengendalian intern dalam mengaplikasikan sistem INA-CBG agar pembayaran klaim sesuai dengan prosedur dan kebijakan yang telah ditetapkan, serta dapat meminimalisir terjadinya hal-hal berupa kecurangan dan kesalahan yang terjadi tidak diinginkan dan berakibat merugikan pada rumah sakit ataupun pihak BPJS. Berdasarkan uraian di atas, dapat dijelaskan bahwa manajemen piutang dan pengendalian intern merupakan dua hal yang penting di dalam meminimalisir risiko kerugian piutang. Keduanya bertujuan agar penerima melalui piutang dapat memaksimalkan. Rumah sakit yang melakukan manajemen piutang dengan baik dapat menurunkan risiko tidak tertagihnya piutang. Di samping itu, manfaat lainnya yang dapat diperoleh dari pengendalian intern yang baik adalah dapat mencegah atau meminimalisir kemungkinan terjadinya kecurangan dan kesalahan. Selanjutnya saya persilakan kepada pemateri ketiga untuk memaparkan materinya. Baik, saya akan melanjutkan presentasi materi dari kelompok kami. Tinjauan pustaka terdiri dari yang pertama adalah piutang. Piutang merupakan aset perusahaan atau entitas lainnya yang timbul karena terjadinya transaksi penjualan barang atau jasa secara kredit yang dihasilkan oleh perusahaan. Untuk tujuan pelaporan keuangan menurut KESO tahun 2014, piutang diklasifikasikan menjadi dua. Yang pertama adalah piutang lancar atau piutang jangka pendek, dan yang kedua piutang tidak lancar atau piutang jangka panjang. Piutang lancar atau current receivable diharapkan akan tertagih dalam 1 tahun atau 1 siklus operasi berjalan. Selama piutang dan yang tidak memenuhi definisi di atas digolongkan sebagai piutang tidak lancar. Selanjutnya adalah manajemen piutang. Manajemen piutang menurut Wibowo tahun 2010 merupakan salah satu komponen dari manajemen keuangan yang mempunyai peranan penting bagi suatu rumah sakit. Rumah sakit dalam meningkatkan pendapatannya melakukan ikatan kerjasama dengan pihak ketiga dalam memberikan pelayanan kepada pasien yang menjadi tanggungannya. Sehingga apabila pelayanan tersebut belum dibayar oleh pihak ketiga, maka akan menjadi piutang bagi rumah sakit tersebut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya menurut Rowland tahun 1984 dan Mehta tahun 1977 dan Wibowo tahun 2010, terdapat 6 tahap siklus piutang sebagai metode evaluasi yang efektif dalam pengelolaan piutang, yaitu yang pertama ada tahap pra-penerimaan, yang kedua tahap penerimaan, yang ketiga tahap perawatan, yang keempat tahap penataan akun, yang kelima tahap penagihan, dan yang terakhir adalah tahap penutupan akun. Selanjutnya adalah pengendalian internal. Pengendalian internal menurut KESO tahun 2015 adalah perencanaan organisasi dan metode terkait yang diadopsikan dalam perusahaan untuk melindungi aset, meningkatkan keakuratan dan kebenaran pencatatan akuntansi, meningkatkan keefektivitas dan efisiensi operasional dan kepatuhan pada prosedur dan kebijakan yang berlaku. Menurut kerangka kerja atau framework Committee of Sponsoring Organization atau COSO, terdapat 5 komponen kunci dalam pengendalian intern. 4 komponen berkaitan dengan desain,
dan pengoperasian pengendalian intern, yaitu lingkungan pengendalian, penafsiran risiko, informasi dan komunikasi, dan aktivitas pengendalian. Sedangkan komponen kelima merupakan komponen yang dirancang untuk memastikan bahwa pengendalian internal harus beroperasi secara efektif. Komponen kelima tersebut yaitu pengawasan. Selanjutnya, metode penelitian. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif melalui pengkajian terhadap manajemen piutang dan pengendalian internal yang sedang berjalan. Penelitian dilakukan dengan cara wawancara kepada subbagian penerimaan, subbagian akuntansi, dan pengamatan terhadap dokumen. Penelitian ini mengkaji data dengan dibandingkan dengan teori dari tahap-tahap manajemen dalam siklus piutang dan komponen pengendalian internal menurut Chosoh. Setelah itu, dilakukan evaluasi atas fakta yang ada untuk dijadikan kesimpulan dan memberikan saran. Sumber data dalam penelitian ini berasal dari data primer, yaitu berupa wawancara. Data primer yang dicatat adalah data-data prosedur akuntansi piutang pendapatan jasa layanan yang diperoleh dari subbagian akuntansi RSUD Dr. Sutomo. Selanjutnya, metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analitis kualitatif deskriptif. Berikut langkah-langkah dalam menganalisis data berdasarkan tahap-tahap manajemen dalam siklus piutang. Yang pertama, menganalisis informasi awal pasien yang dibutuhkan rumah sakit saat pasien melakukan pendaftaran. Yang kedua, menganalisis dokumen apa saja yang harus disiapkan pada saat perawatan pasien. Yang ketiga, menganalisis dokumen apa yang dibutuhkan untuk rumah sakit melakukan pembenaan biaya kepada pasien dan penjumlahannya. Keempat, menganalisis tahap-tahap penagihan piutang pendapatan jasa layanan kepada pasien umum dan tahap pengajuan klaim kepada pihak BPJS dan perjunalannya. Yang kelima, menganalisis penutupan akun piutang pendapatan jasa layanan dan perjunalannya. Saya akan memaparkan materi selanjutnya, yaitu hasil dan pembahasan. Yang pertama, manajemen piutang pendapatan jasa layanan rumah sakit umum daerah Dr. Sutomo. Dari jenis-jenis piutang yang ada di rumah sakit umum daerah Dr. Sutomo, penelitian ini akan membahas lebih khusus mengenai piutang pendapatan jasa layanan. Analisis manajemen piutang pendapatan jasa layanan berdasarkan tahap-tahap manajemen dalam siklus piutang menurut Rowland tahun 1984 dan menurut Mehta tahun 1977 dalam Wibowo tahun 2010, yaitu registrasi pasien atau tahap prapenerimaan dan tahap penerimaan, tahap perawatan, tahap penataan akun, tahap penagihan, dan tahap penutupan akun. Sedikit saya akan jelaskan apa itu registrasi pasien. Registrasi pasien adalah penerimaan dan pendaftaran pasien baru melalui loker penerimaan pasien baru, yaitu bagian yang mencatat awal pasien sebelum berobat di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Sutomo. Setelah pasien tercatat di sistem rumah sakit, maka akan diberikan kartu identitas berobat. Kartu identitas berobat adalah kartu yang berisi informasi tentang identitas pasien dan nomor rekam medis sebagai bukti bahwa pasien telah mendaftarkan diri dan tercatat di sistem rumah sakit. Informasi yang tercantum di dalam kartu identitas berobat yaitu yang pertama, nama pasien
alamat tempat tinggal, dan identitas lainnya yang berhubungan dengan pasien. Yang kedua, umur, jenis kelamin, dan tempat tanggal lahir. Yang ketiga, pekerjaan. Untuk pasien BPJS, setelah mendapatkan kartu identitas berobat, langkah selanjutnya adalah mendapat eligibilitas BPJS. Dengan surat tersebut, segala pembiayaan atas perawatan atau tindakan secara otomatis akan menjadi tanggung jawab BPJS sesuai dengan hak dan kelas yang diterima pasien. Selanjutnya itu tahap perawatan, di mana pada tahap ini bagian tata usaha mengawasi ketertiban pembuatan catatan-catatan medik seluruh rumah sakit sesuai dengan sistem pencatatan yang telah ditentukan oleh rumah sakit. Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Sutomo telah menggunakan EMR atau Electronic Medical Record yang telah terintegrasi di setiap instalasi, sehingga data rekam medik dapat diakses dengan lebih cepat, lengkap, dan akurat. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2014, yaitu tentang standar tarif pelayanan kesehatan dalam penyelenggaraan program jaminan kesehatan. Tarif BPJS ditentukan menggunakan tarif INA-CBGS, bukan menggunakan tarif rumah sakit. Sehingga jumlah klaim berdasarkan tarif rumah sakit terkadang berbeda dengan jumlah klaim berdasarkan tarif INA-CBGS. Saran yang dapat diberikan berdasarkan penelitian Mulyana pada tahun 2014 yaitu perlu adanya update aplikasi penetapan tarif agar ketidaksesuaian antara tarif yang ditetapkan oleh rumah sakit dan BPJS dapat diseragamkan atau disamakan. Setelah berjalannya sistem pentarifan berdasarkan INA-CBGS, pihak rumah sakit diharapkan sudah mampu menyesuaikan diri dan sudah memahami sistem yang ada. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya, tahap penataan akun. Apabila pasien atau keluarga pasien menyatakan tidak bisa membayar tagihannya, pelayanannya, maka bagian TU menghubungi petugas piutang di subbagian penerimaan dan mengarahkan pasien atau keluarga pasien menemui petugas piutang. Setelah pasien atau keluarga pasien menemui petugas piutang, maka petugas piutang mempersuasi terlebih dahulu agar pasien atau keluarga pasien membayar tagihannya. Jika pasien tetap menyatakan tidak bisa membayar tagihannya, maka pasien mengisi surat pernyataan hutang atau disebut SPH sebagai tanda bukti bahwa pasien atau keluarga pasien mempunyai hutang dengan rumah sakit. Baik, saya akan melanjutkan pemaparan materi. Selanjutnya bagian D adalah tahap penagihan. Awal terjadinya piutang pendapatan jasa layanan pada RSUD Dr. Sutomo dikarenakan adanya pasien yang tidak dijamin atau cara bayar umum tidak dapat melunasi tagihan pada saat keluar dari rumah sakit atau KRS, ataupun pasien yang berobat menggunakan BPJS. Setelah piutang diberikan oleh rumah sakit, maka tanggung jawab subbagian penerimaan untuk melakukan penagihan dengan cara yang diperlukan, seperti melalui surat, melalui telepon, dan melalui kunjungan personal. Selanjutnya bagian E, tahap penutupan akun. Setelah dilakukan penagihan kepada pasien dan pasien membayar piutang pendapatan jasa layanan kepada rumah sakit atau setelah berita acara atau BA, verifikasi dikeluarkan oleh BPJS, maka pembayaran dilakukan oleh BPJS sesuai dengan BA verifikasinya. Maka rumah sakit mencatat penerimaan kas saat terjadinya pembayaran piutang pendapatan jasa layanan dengan jurnal.
Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya itu keterbatasan penelitian. Adapun keterbatasan pada penelitian ini adalah sumber data wawancara hanya diperoleh di subbagian penerimaan dan subbagian akuntansi. Dikarenakan peneliti hanya diizinkan meneliti di bagian keuangan saja. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Akan membacakan kesimpulan dan sarannya. Yang pertama yaitu kesimpulan. Tahap-tahap manajemen piutang dalam siklus piutang sudah menunjukkan bahwa rumah sakit sudah melakukan manajemen piutang dengan baik. Tetapi masih ada beberapa masalah di dalam rumah sakit, yaitu rumah sakit tidak membedakan tarif untuk pasien umum dan pasien BPJS, sedangkan tarif rumah sakit dengan BPJS tidak sama sehingga menyebabkan rumah sakit dapat mengalami keuntungan atau kerugian. Layanan proses perlengkapan dokumen-dokumen klaim pihak BPJS, penagihan piutang kepada pasien umum mengalami berbagai kendala, mulai dari debitur meninggal dunia, debitur berpindah alamat debitur tidak di dalam domisili yang sama, dan debitur termasuk kendala masyarakat berpenghasilan rendah. Dan rumah sakit belum pernah sama sekali melakukan penghapusan piutang yang benar-benar tidak tertagih, sehingga saldo piutang pendapatan jasa layanan di neraca akan lebih besar daripada nilai yang dapat direalisasikan. Sarannya yaitu saran yang dapat diberikan adalah mengusulkan kepada gubernur untuk menghapus piutang yang sudah benar-benar tidak dapat tertagih dan membuat peraturan baru yang lebih mempermudah dan dalam menghapus piutang rumah sakit yang benar-benar sudah tidak dapat tertagih. Demikianlah pemaparan materi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.